Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Damayanti dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Materi ini sangat penting karena sistem pengendalian manajemen memiliki peran besar dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa sistem pengendalian yang baik, organisasi bisa dihilangkan arah, pemborosan sumber daya dapat terjadi, dan tujuan strategis sulit dicapai. Apa sih pengertian dari sistem pengendalian manajemen? Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen atau Management Control System (MCS) adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melakukan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, sistem ini merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun benar-benar dijalankan dengan secara yang tepat dan hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan. SPM bukan hanya sekadar pengawasan terhadap bawahan, tetapi juga mencangkup proses komunikasi, motivasi, perencanaan, evakuasi, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat. Apa sih tujuan dari sistem pengendalian manajemen? Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen yang pertama itu memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan secara searah dengan strategi perusahaan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu menilai kinerja unit maupun individu. Nah, yang keempat yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan memahami tujuan ini, kita bisa lihat lebih mudah memahami karakteristik yang membentuk sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas secara rinci karakteristik utama dari sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen dirancang agar semua kegiatan organisasi berfokus pada pencapaian tujuan utama perusahaan. Semua kebijakan, rencana, dan tindakan di setiap bagian organisasi harus mencangkup strategi besar yang sudah ditetapkan. Misalnya, jika perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan laba sebesar 10% per tahun, maka setiap divisi, mulai dari pemasaran, produksi, hingga keuangan, harus memiliki program kerja yang mengarah pada pencapaian target tersebut. Nah, tanpa orientasi yang dijelaskan pada tujuan pengendalian, tidak akan efektif. Nah, yang kedua yaitu melibatkan proses perencanaan pengendalian. Sistem ini tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menghubungkan antara perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan menetapkan arah dan target, sedangkan pengendalian itu berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Proses ini berjalan secara berkesinambungan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, tindakan koreksi. Dengan siklus tersebut, organisasi dapat memperbaiki kesalahan dan terus meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga yaitu bersifat menyeluruh. Sistem pengendalian manajemen itu mencangkup seluruh bagian organisasi, mulai dari departemen produksi, pemasaran,
keuangan, hingga sumber daya manusia. Jadi hal ini penting agar semua fungsi dan organisasi dalam organisasi bekerja secara terpadu menuju satu arah yang sama. Sebagai contohnya, kebijakan efisien biaya di bagian produksi harus didukung oleh strategi pemasaran yang sejalan sehingga tidak menimbulkan konflik antara bagian. Dan yang keempat yaitu melibatkan semua tingkatan manajemen. Jadi SPM itu bukan cuman hanya tanggung jawab saja di manajemen puncak, tetapi juga melibatkan manajer menengah dan manajer lini bawah. Jadi setiap tingkatan memiliki peran yang berbeda. Seperti manajemen puncak, dia menetapkan strategi dan kebijakan utama. Kalau manajemen menengah, dia menerjemahkan strategi menjadi merencana operasional. Manajemen bawah, dia memastikan kegiatan harian berjalan sesuai rencana. Dengan terlibat semua tingkatan, sistem pengendalian manajemen menjadi lebih realistis dan efektif. Dan yang kelima yaitu berbasis informasi. Jadi, informasi adalah komponen utama dalam sistem pengendalian manajemen. Tanpa informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, manajer tidak dapat mengalami keputusan yang efektif. Jadi, informasi yang digunakan bisa bersifat keuangan maupun non-keuangan. Contohnya itu laporan keuangan untuk melihat laba dan biaya. Data produktivitas untuk menilai efisien kerja dan umpan balik pelanggan untuk menilai kualitas layanan. Dengan informasi yang baik, pengendalian bisa dilakukan secara objektif dan tepat sasaran. Dan yang keenam itu mendorong perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi sistem pengendalian manajemen juga tuh berfungsi untuk mengarahkan perilaku individu dan kelompok agar sejalan dengan kepentingan organisasi. Jadi hal ini bisa dilakukan melalui sistem penghargaan, sistem evaluasi kerja, maupun pembentukan budaya kerja positif. Misalnya, karyawan yang mencapai target diberikan bonus atau pengakuan. Jadi sehingga mereka termotivasi untuk mempertahankan kinerja baik. Dan yang ketujuh itu bersifat adaptif terhadap perubahan. Jadi lingkungan bisnis selalu berubah, baik karena faktor teknologi, ekonomi, maupun kebijakan pemerintah. Sistem pengendalian yang baik harus fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Misalnya, jika terjadi perubahan tren pasar atau muncul persaingan baru, maka sistem pengendalian harus segera disesuaikan agar strategi tetap relevan. Jadi pengendalian yang kaku justru dapat menghambat pengembangan organisasi. Dan yang ke-8 itu menekankan akuntabilitas. Jadi dalam sistem pengendalian manajemen, setiap individu itu atau unit organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas. Jadi konsep ini dikenal dengan reproducibility accounting, di mana setiap manajer bertanggung jawab atas yang dicapai oleh unitnya. Contohnya, manajemen produksi, dia bertanggung jawab atas efisien biaya produksi. Manajemen penjualan, dia bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan. Jadi dengan adanya akuntabilitas, kinerja dapat diukur secara objektivitas dan adil. Yang ke-9 yaitu menggunakan tolak ukur kinerja.
Jadi, salah satu karakteristik penting dari SPM adalah adanya pengukuran kinerja. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui indikator finansial dan non-finansial. Jadi, contoh indikator finansial itu laba bersih, ROI, atau biaya per unit. Sedangkan indikator non-finansial, dia meliputi tingkat kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan produktivitas karyawan. Dia melalui mengukur yang sistematis, manajemen dapat mengetahui sejauh mana organisasi telah mencapai target. Dan yang ke-10 itu mendorong koordinasi dan komunikasi. Jadi karakteristik terakhir itu bahwa sistem pengendalian manajemen mendorong koordinasi antara bagian dan memperkuat komunikasi internal. Jadi koordinasi memastikan setiap unit tidak bekerja secara terpisah, sementara komunikasi yang efektif dia membantu pertukaran informasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Jadi organisasi yang memiliki sistem komunikasi baik biasanya lebih cepat beradaptasi dan memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Jadi, sistem pengendalian manajemen itu adalah alat penting bagi manajemen untuk memastikan bahwa strategi organisasi dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Karakteristik utama pengendalian manajemen itu meliputi yang pertama, berorientasi pada tujuan organisasi, dan yang kedua itu mengaitkan perencanaan dan pengendalian, dan yang ketiga itu bersifat penyeluruhan, yang keempat itu melibatkan semua tingkatan manajemen, dan yang lima itu berbagi informasi. Yang keenam, mendorong perilaku sesuai tujuan. Yang ketujuh, adaptif terhadap perubahan. Yang ke-8, menekankan akuntabilitas. Yang ke-9 itu menggunakan ukur kinerja. Dan yang ke-10 itu mendorong koordinasi dan komunikasi. Jika 10 karakteristik ini diterapkan dengan baik, maka sistem pengendalian manajemen akan menjadi alat yang efektif dalam pencapaian keberhasilan organisasi, baik dari segi efisiensi, produktivitas, maupun daya saing. Demikian penjelasan dari saya mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambahkan pemahaman kita tentang bagaimana sistem pengendalian bekerja di dalam organisasi. Terima kasih telah menyimak. Saya Alvin Damayanti, pamit undur diri. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya.